Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sejodi selaku Ketua Kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil hasil makalah kami sistem operasi tentang macOS. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu Divya Ramdhani Suparman dengan NIM 03, terus Muhammad Irwan 055, terus Nuril Rahmadian Hidayat dengan NIM 058, terus Nafian Sultan Aulia 061, terus dengan saya sendiri Muhammad Syajodi 067, terus Nabila Dwinur Rahmadinurum dengan NIM 073. Nah, di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan, terus bab 2 sejarah macOS, 3 itu fitur utama macOS, 4 itu fungsi dan tugas utama macOS, terus 5 itu jenis sistem operasi macOS, terus yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Oke, latar belakang. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak serta menjembatani interaksi antara pengguna dan komputer. macOS memiliki konsep yang berbeda dengan Unix. Mengikuti pedoman antarmuka, Mac mengutamakan kesederhanaan dan konsistensi. macOS menawarkan antarmuka yang sederhana dan terorganisir mirip dengan iOS pada iPhone dan iPad. Pengguna dapat dengan mudah menginstal, meluncurkan, dan memperbarui aplikasi folder aplikasi, berbeda dengan Windows yang lebih rumit. Terus rumusan masalah. Yang pertama itu A. Apa aja kelebihan macOS dibandingkan sistem operasi yang lain? Yang B. Apa kekurangan macOS dibanding dengan sistem operasi yang lain? Yang C. Membandingkan macOS dengan sistem operasi lain seperti Windows dan Linux dalam konteks kinerja dan keamanan. Tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui kelebihan macOS dibandingkan sistem operasi lainnya, mengetahui kekurangan macOS dibanding sistem operasi lainnya, mengetahui perbedaan macOS dengan sistem operasi lainnya seperti Windows dan Linux dalam konteks kinerja keamanan. Manfaat penelitian. Yang A itu manfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk menambahkan wawasan tentang kelebihan, kekurangan, serta kinerja keamanan pada macOS dengan melihat perbedaan pada sistem operasi lain. Terus yang B, manfaat bagi praktisi, yaitu memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih tentang kinerja dan keamanan serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada macOS dengan melihat perbedaan pada sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Nuril Rahmadian Hidayat. Saya akan melanjutkan presentasi di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Sejarah macOS. macOS pertama kali diluncurkan pada Januari 1984 dengan iklan Super Bowl yang sangat terkenal. Nama Macintosh diambil dari Apple yang disukai oleh Jeff Raskin, salah satu tokoh penting dalam pengembangan produk Apple Computer Incorporated. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan Graphic User Interface atau GUI, sebuah revolusi besar di dunia komputer saat ini. Selanjutnya, fitur utama macOS. Beberapa fitur utama macOS yang mempermudah pengguna adalah GUI, yang kemungkinan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan visual bukan perintah teks. Finder, yang berfungsi untuk mengolah file dan folder. Dock, tempat shortcut aplikasi dan aplikasi yang sedang berjalan. Menu bar, yang selalu berada di atas layar dan menyesuaikan dengan aplikasi yang sedang aktif. Fungsi dan tugas utama macOS. macOS memiliki beberapa komponen utama, seperti desktop, tempat kita menyimpan file dan shortcut aplikasi, mirip seperti di Windows. Dock, tempat aplikasi yang sedang berjalan di shortcut aplikasi. Finder, dia berfungsi sebagai Windows Explorer, digunakan untuk mencari dan mengolah file di dalam komputer. Menu bar, yang ada di bagian atas layar untuk memberikan akses cepat ke perintah-perintah aplikasi yang aktif. Jenis-jenis sistem operasi macOS. Yang pertama ada macOS X Server 1.0 Rhapsody, dirilis di Maret 1999. macOS X Public Beta Kondiak, dirilis di September tahun 2000-an. macOS 10.0 Cieta, dirilis di Maret 2001.
macOS X 10.1 Puma dirilis di Oktober 2001. Yang kelima, macOS X 10.2 Jaguar dirilis di Agustus 2002. Yang keenam, macOS X 10 Panther dirilis di Oktober 2003. Yang ketujuh, macOS 10.4 Tiger dirilis di April 2005. Yang kedelapan ada macOS 10.5 Leopard dirilis di Oktober 2007. Yang terakhir ada macOS 10.6 Snow Leopard dirilis di Juni 2009. Teori terkait macOS. Terdapat dua jenis macOS. Yang pertama ada macOS klasik yang sepenuhnya menggunakan antarmuka grafis yang tidak memiliki command line. Yang kedua ada macOS X yang lebih modern dan menggunakan banyak unsur dari Unix, memungkinkan multitasking yang lebih efisien. Kelebihan macOS. Yang pertama, stabil karena dibangun di atas sistem operasi Unix. Yang kedua ada multitasking, dapat menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Yang ketiga ada tampilan yang menarik dan user friendly. Yang keempat ada keamanan tingkat tinggi terhadap malware yang membuatnya lebih aman dibandingkan sistem operasi lain. Saya Muhammad Purwandi. Di sini saya akan melanjutkan bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ada sumber data, jurnal, akademik yaitu artikel yang telah melalui proses review, termasuk yang membahas aspek teknis dan performa macOS. Yang kedua ada buku teks yaitu referensi yang menjelaskan teori sistem operasi, pengelolaan memori, dan keamanan yang relevan dengan macOS. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, pencarian jurnal yaitu menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar dan menggunakan Mendeley versi Reference Manager untuk menemukan artikel dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Dan selanjutnya itu ada teknik analisis data, perbandingan yaitu melakukan analisis kooperatif antara macOS dan sistem operasi lain dengan fokus pada pengelolaan proses, memori, file, dan keamanan. Baik, saya Divya. Di sini saya akan mempresentasikan bab selanjutnya yaitu bab 4 yaitu studi kasus. Deskripsi kasus. Sistem operasi menyediakan layanan standar seperti penyimpanan, penjadwalan, dan deadlock serta lingkungan pemrograman yang memudahkan pengguna menulis dan menjalankan program. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak pengguna memilih operasi yang menawarkan keamanan kuat. Sistem operasi kini semakin canggih dalam melindungi data pengguna seperti melalui fitur keamanan berbasis kriptografi. Oleh karena itu, penulis meneliti sistem keamanan pada fitur yang disediakan oleh Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Analisis kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem operasi Windows, Linux, dan macOS memiliki fitur keamanan yang berbeda sesuai kebutuhan. Windows, BitLocker, Windows Defender, Firewall, dan USC efektif jika menggunakan versi berlisensi. Linux, Deep-Tabless atau Firewall, SSH, dan enkripsi password kuat karena open source. macOS, Velvet, Firewall, dan anti-phishing sulit dibobol dengan keamanan tinggi. Saya Nabila Dwi Ramadaningrum dengan NIM 73. Di sini saya akan melanjutkan bab 5 yaitu pembahasan. Dari hasil kuesioner terhadap pengguna Windows dapat disimpulkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami fitur keamanan yang disediakan oleh sistem operasi ini. Pengguna umumnya hanya memanfaatkan fitur keamanan yang diaktifkan secara otomatis oleh Microsoft. Untuk pengguna Linux, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sistem operasi ini masih jarang digunakan, dan bagi mereka yang sudah menggunakannya, banyak yang belum mengetahui fitur keamanan yang ada. Meski begitu, Linux dianggap lebih aman dari virus berkat sifat open source-nya. Sementara itu, pengguna Macintosh cenderung merasa lebih aman karena sistem operasi ini memiliki fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data dengan file wallet dan proteksi yang lebih baik dari virus dan worm. Namun penggunanya terbatas karena hanya dapat berjalan di perangkat Macintosh.
Kaitan dengan teori, sistem operasi berperan sebagai pengelola sumber daya dan penyediaan layanan bagi aplikasi. Berdasarkan teori, tugas utama sistem operasi adalah mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum pada macOS seperti memory comparison dan Grand Central Display, menunjukkan efisien dalam pengelola memori dan CPU. Sesuai dengan teori tentang alokasi sumber daya, sebagai penyediaan layanan, macOS menawarkan antarmuka intuitif melalui dock, menu bar, dan Finder yang memudahkan pengguna mengakses aplikasi dan file, mendukung teori lain optimal bagi aplikasi perangkat lunak. Dari sisi keamanan, macOS menggunakan fitur sebagai file value untuk enkripsi disk penuh dan gatekeeper untuk memverifikasi. Mencerminkan teori proteksi sistem operasi. Firewall pada macOS mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah sesuai dengan konsep personal firewall. Selain itu, macOS menerapkan protokol aman dan enkripsi data seperti data file value yang sesuai dengan teori enkripsi dalam melindungi informasi pengguna. Terus selanjutnya temuan. Kelebihan macOS, manajemen memori, fitur memory comparison menjaga kinerja stabil saat multitasking, unggul dibandingkan Windows dan Linux. Terus yang kedua, keamanan, fitur file value dan gatekeeper menawarkan proteksi kuat terhadap malware dan akses tidak diinginkan, menjadikan macOS lebih aman dibandingkan Windows. Kekurangan macOS, fleksibilitas perangkat keras, macOS terbatas pada perangkat Macintosh. Yang kedua, ketersediaan aplikasi. Tidak sebanyak aplikasi yang tersedia di Windows dan Linux. Implikasi yang pertama, berdasarkan kebutuhan pengguna. macOS cocok bagi yang mengutamakan keamanan dan integrasi, terutama di industri kreatif, desain grafis, pengeditan video. Yang kedua, Windows. Pilihan tepat untuk fleksibilitas perangkat keras dan ketersediaan aplikasi ideal di lingkungan korporat dan gaming. Yang ketiga, Linux. Tepat untuk kustomisasi tinggi, cocok untuk server dan perangkat bersertifikasi rendah. Yang kedua, pengaruh terhadap pengembangan perangkat lunak. macOS dukung aplikasi keamanan dan produktivitas. Yang kedua, Windows. Optimalkan produk untuk pasar game, dan aplikasi teknis. Yang ketiga, Linux. Platform penting untuk mengembangkan open source dan sistem yang fleksibel. Yang ketiga, pertimbangan biaya dan pengelolaan sumber daya. macOS aman dan stabil, namun perangkat keras Apple mahal. Windows atau Linux lebih efisien dari segi biaya, kontabilitas, dan perangkat keras. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafian Sultan Aulia dengan NIM akhir 66. Jadi di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 6, kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan. Yang pertama, kelebihan macOS. Keamanan, fitur seperti file vault dan gatekeeper membuat macOS lebih terlindungi dari malware dibandingkan Windows. Kemudian manajemen memori. macOS menggunakan memory compression untuk menjalankan aplikasi berat menjadi lebih lancar. Kemudian integrasi hardware. macOS dirancang khusus untuk perangkat Apple, membuat kinerja lebih optimal. Yang kedua, kekurangan macOS, yaitu fleksibilitas terbatas. macOS hanya bisa digunakan di perangkat Apple yang mahal dan sulit di-upgrade. Kemudian kompatibilitas perangkat lunak. macOS memiliki lebih sedikit pilihan software, terutama di gaming dan juga aplikasi teknis. Yang ketiga, perbandingan. Windows lebih fleksibel dalam software dan hardware, namun rentan akan malware. Linux unggul dalam kustomisasi dan efisiensi, tapi butuh keterampilan teknis lebih tinggi. Selanjutnya, saran. Pengguna yang butuh keamanan dan stabilitas di bidang kreatif cocok dengan macOS. Untuk fleksibilitas hardware dan software luas, terutama gaming, pilih Windows. Linux cocok bagi yang mencari sistem ringan, kustomisasi, dan juga efisiensi. Pengembang sebaiknya fokus pada macOS untuk aplikasi desain dan multimedia, Windows untuk gaming dan aplikasi teknis, dan Linux untuk open source dan juga server.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.